Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Ruang Rakyat Biasa. Kali ini kami mau sampaikan beberapa peristiwa. Ini sebenarnya ada sejumlah peristiwa, tapi dua peristiwa ini cukup menyedot perhatian publik. Kita akan masuk ke dua peristiwa yang sedang trending saat ini. Sebelum itu saya sampaikan juga bahwa Ruang Rakyat Biasa sudah pernah menyampaikan dalam sesi video kelima. Pada saat itu berbicara dalam konteks buku yang pernah diterbitkan, atau buku ini adalah buah karya pemikiran Presiden Prabowo Subianto. Buku itu berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Di dalam video kelima itu kita mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya jangan omong-omong doang. Gitu loh. Jangan omong-omong doang. Kalau beliau ini tidak mau menjadi bagian dari paradoks Indonesia ini. Bukan menjadi solusi, tapi menjadi paradoks. Nah, dalam situasi terakhir saat ini, perkembangannya jadi makin membuktikan bahwa Presiden Prabowo justru ingin menjadi bagian dari paradoks yang pernah, seperti yang pernah dia tulis di dalam buku. Seperti itu. Contoh, dalam waktu situasi kemarin-kemarin ini, sebelum peristiwa penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto. Pada saat itu geger masalah saya yang mengambil alih masalah utang WUS. Itu kata Presiden Prabowo, bukan kata saya. Saya cuma mengingatkan lagi bahwa peristiwanya seperti itu. Padahal sebelum ribut-ribut masalah WUS ini itu Menteri Keuangan kita yang keren ini, yang fenomenal ini, sudah berkali-kali menyatakan menolak bahwa dia tidak mau membiayai atau membayarkan utang WUS yang sumbernya dari APBN. Itu clear, jelas. Itu yang menyatakan adalah Purbaya Yudi Sadewa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan. Top gitu. Sampai kemudian itu Opung Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional kegerahan. Dia sampai jingkrak-jingkrakan kemudian mengakui bahwa proyek WUS ini sejak awal memang sudah busuk. Itu yang menyatakan Opung Luhut. Nah, setelah Menteri Keuangan menyatakan seperti itu, tidak mau membayar hutang WUS yang bersumber dari APBN. Kemudian terjadi kegaduhan di mana-mana. Nah, Menteri Keuangan Purbaya makin trendy, makin disayang oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Semua mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya ini. Hingga akhirnya terjadi lagi. Ini bukan sarkasme, tapi ini adalah paradoks di mana kemudian Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia yang akan mengambil alih utang WUS. Tapi bukan dari dompet pribadi. Dia akan mengambilnya dari hasil uang sitaan korupsi. Artinya apa? Yang digunakan uang negara juga. Bukan uang dia pribadi. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang nggak
Nggak banyak juga orang-orang ini. Dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan Presiden Prabowo sudah benar, sudah hebat. Bagaimana? Nah, benernya di mana? Hebatnya di mana? Nah, ini kan yang perlu dipertanyakan. Padahal sudah diketahui sejak awal. Dan Menteri Keuangan sudah menyatakan itu, bahwa skema pembiayaan WUS pada awalnya adalah B2B. Artinya apa? Itu bisnis murni. Sampai kemudian ya mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Jokowi menyatakan, ya, bicara soal WUS ini bukan cari untung. Itu kata beliau. Saya bertanya, kalau tujuannya bisnis murni, skema pembiayaannya bisnis murni, ya, kemudian dinyatakan nggak cari untung, ya lu mau cari apa? Cari masalah. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Dikejar pertanyaan itu sampai mendapat jawaban yang jelas. Kemudian ya, ini kan rangkaiannya ya nggak jauh-jauh. Ini skenario kapitalisme, ya, soal bisnis murni. Kemudian Presiden Jokowi dengan entengnya menyatakan WUS bukan cari untung. Ya, bagaimana mungkin konsep kapitalisme kemudian tidak cari untung? Ini kalau begini kejadiannya, arwah Adam Smith, ya, itu bapaknya kapitalisme itu, bisa bangkit dari kuburnya, kemudian ketawa ngakak mendengar pernyataan Jokowi yang seperti itu. Nah, itu satu hal. Hal lainnya yang sekarang ini nih sedang menjadi polemik di mana-mana, soal pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ini sebenarnya kan belum selesai, ya, masalah Soeharto ini. Dan jejak peristiwa berdarahnya itu banyak. Sangat banyak. Itu sangat mudah dicari. Klik aja Google, dosa-dosa politik Soeharto. Itu akan keluar semua. Kemudian negara Amerika, ya, yang menyimpan dokumen-dokumen peristiwa sejarah di masa lalu, ya, terkait dengan misalnya peristiwa pemberontakan PKI apa segala macam. Itu dokumennya sudah dibuka ke publik. Orang-orang yang terus ingin mencari kebenaran, ya, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, itu udah tahu berdasarkan dokumen yang sudah dibuka oleh pemerintah Amerika. Gitu. Sudah tahu bahwa itu ada keterlibatan CIA. Dan Soeharto itu menjadi bagian dari skenario CIA. Untuk apa? Untuk mematahkan popularitas Soekarno, Presiden RI pada saat itu. Itu sudah dibuka ke publik dokumen-dokumen itu. Cuma di Indonesia aja, nah, yang nggak pernah dibuka. Sekarang saya tanyakan, kalau masih ada pejabat, kalau pejabat nonton video ini, saya pertanyakan, itu dokumen resmi, ya, surat perintah 11 Maret ada di mana? Nah, itu selidikin itu, tangkap semua yang terlibat itu, jenderal-jenderal itu, busuk semua itu jenderal-jenderal. Itu surat perintah 11 Maret, dokumen negara bisa nggak ada, bisa hilang. Di mana pertanggungjawaban negara? Itulah kelicikan-kelicikan politik, ya, yang dibuat semasa rejim Orde Baru, dan itu mau dikembangkan lagi pada saat sekarang ini. Ini kita sebagai rakyat 280 juta rakyat Indonesia, masa bodoh semua? Ya, janganlah. Itu adalah peristiwa politik yang sangat licik, dan ini mau dikembangkan lagi, dihidupkan lagi era rejim Orde Baru ini. Ini sangat berbahaya buat perkembangan selanjutnya. Jadi, ya, itu yang menjadi paradoks berikutnya, ya, setelah paradoks hutang
Seharusnya Presiden Prabowo kalau benar-benar serius dan tidak mau menjadi bagian dari paradoks di Indonesia ini, yang seharusnya dia lakukan adalah membuat perpu ya tentang rekonstruksi kebijakan politik dan ekonomi nasional. Dari situ dia mulai membersihkan politik-politik jahat yang ada di Indonesia dan berkuasa hingga saat sekarang ini. Sama seperti kejahatan Soeharto yang memberi kebebasan kepada Freeport di Papua, yang kemudian Freeport berkuasa secara ekonomi sampai saat sekarang. Itu adalah kejahatan politik. Saat Presiden Soekarno, mana mungkin Freeport bisa masuk, ditolak oleh Soekarno. Nah, pada saat Soeharto berkuasa, kemudian Freeport bisa diberi keleluasan untuk bisa mengelola tambang emas di Papua itu. Itu Soeharto kerjaannya. Jangan salah, jangan tertipu dengan politikus brengsek dan bajingan produk sistem yang bobrok dan brengsek ini. Seharusnya Presiden Prabowo kalau serius ya mau mewujudkan amanat cita-cita para pendiri bangsa Indonesia, satu-satunya harus dilakukan adalah rekonstruksi kebijakan politik dan ekonomi nasional. Kemudian di bawah itu dia harus membangun ekosistem ketahanan ekonomi rakyat. Itu yang harus dilakukan. Kalau itu dia tidak lakukan, berarti Presiden Prabowo sengaja ingin menjadi bagian dari paradoks Indonesia. Itu saya yang bilang. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.